Presiden Jokowi masuk ke dalam era kepemimpinan ketika Indonesia sudah demokrasi itu. Jadi kalau dikatakan Jokowi sedang mengupayakan Indonesia demokrasi itu salah. Dia masuk ketika Indonesia sudah demokrasi itu. Sudah reformasi dan sudah demokrasi ya. Ya. Jadi yang mesti ditanya justru kenapa setelah Indonesia demokrasi justru di bawah kepemimpinan Jokowi indeks demokrasi Indonesia terus drop dalam 10 tahun ini. Di-watch oleh dunia, indeks demokrasi kita itu turun setiap tahun. Jadi kita memburuk secara demokrasi. Indikasinya adalah kebebasan civil liberties dan freedom of speech itu. Jadi kebebasan kampus diukur dan itu berakibat memburuknya demokrasi. Jadi kalau dibilang ini survei dari mana? Ini survei luar negeri. Justru yang mesti kita percaya survei yang dibuat luar negeri. Nanti pemerintah bilang, menurut survei kami nggak begitu. Dengan sendirinya survei pemerintah pasti akan dipuji-puji kan. Itu satu. Jadi indeks demokrasi memburuk. Indeks kesejahteraan juga turun karena penanganan daya tahan sosial tidak dihasilkan oleh kebijakan. Polisi kita itu adalah polisi yang menghalangi orang bertambah makmur, bertambah sehat, justru membuat orang bertambah sakit dan bertambah tidak sejahtera. Kenapa? Karena public policy kita di bidang kesehatan, misalnya BPJS, itu bukan untuk melindungi orang yang sakit, tapi untuk memajaki rakyat dengan kewajiban membayar iuran, dalam upaya untuk mengalihkan iuran itu pada infrastruktur. Kan itu yang dilakukan kan. Jadi uang BPJS dipakai dulu buat bikin infrastruktur. Itu soalnya. Nah mestinya BPJS itu semua rakyat berhak atas BPJS. Bahkan harus gratis. Oke, boleh saya potong di situ. Tapi faktanya kan di antara mereka yang tidak mampu akhirnya bisa mendapatkan manfaat dari BPJS, kita juga nggak bisa menutup mata untuk itu ya. Dari mereka yang? Iya, mereka yang tidak mampu itu justru dinaikkan tarifnya kan. Tapi nanti pemerintah bilang kan yang dinaikkan tarif ada yang kelas 1, kelas 2. Sekarang secara ekonomi yang kelas 1, kelas 2 juga nggak mampu untuk bayar tarif itu. Kita baca di media massa kalau kesal. Akibatnya apa? Mereka turun kelas ke kelas 3. Akibatnya apa? Kelas 3 jadi penuh. Akibatnya apa? Obat yang biasa dipakai di kelas 3, satu orang dapat 1 tablet, sekarang satu orang harus berbagi dengan 3 orang lain tabletnya kan. Jadi memburuk terus kan. Ya karena cara berpikirnya tidak di dalam rangka social policy itu. Jadi kalau disebut itu kebijakan sosial, pemerintah harus menganggap bahwa ini adalah investasi masa depan, membiayai kesehatan dan investasi masa depan. Bukan langsung dapat keuntungan masa kini untuk nutup shortfall, kebocoran anggaran, pajak yang nggak masuk, diambil dari BPJS, dikumpulin dari pendidikan, dana pendidikan dipotong untuk nambal pajak segala macam tuh. Jadi problem kita nggak bisa bedain antara program yang seharusnya pemerintah merugi dan program yang seharusnya mensubsidi kerugian itu. Nah, bagian sosial itu pasti merugi, kesehatan pasti merugi, pendidikan pasti merugi. Mestinya bagian industri mensubsidi pendidikan dan kesehatan. Sekarang terbalik. Dana pendidikan dipakai dulu buat infrastruktur. Dana BPJS dipakai buat infrastruktur. Ini pernyataannya bisa dibuktikan ini. Saya nggak perlu membuktikan sesuatu yang udah jelas, dan itu saya buktikan di pengadilan aja kalau dinyatakan sebagai itu yang terjadi. Oke. Kan kemarin juga terlihat betul kan bahwa soal pendidikan apalagi coba. Kemudian itu baru 2 indikasinya ya. Iya, NU dan Muhammadiyah hanya mundur karena pemerintah nggak ngerti bahwa pemerintah tidak mampu untuk membiayai pendidikan umum. Oleh karena itu, ada aktivitas pendidikan swasta, terutama NU dan Muhammadiyah. Sekarang pemerintah kasih syarat, kalau NU dan Muhammadiyah mau dapat dana bantuan pendidikan, misalnya pelatihan guru, ajukan proposal. Kan begitu kan kemarin? Nah, sekarang pemerintah kemudian sensor. Muhammadiyah dan NU banyak lembaga-lembaga yang tidak bankable, tidak punya akun, tidak legal. Oleh karena itu, kami tidak bisa kasih bantuan. Loh,
negara justru perlu mereka karena negara nggak bisa kerja sendiri, sekarang disingkirkan. Padahal 90% pendidikan Indonesia dikelola oleh swasta. Secara jumlah begitu. Jadi jalan pikiran pemerintah kan dulu, dia perlu mereka, justru dia kasih batasan, nggak boleh yang lo. Padahal pemerintah nggak ngerti bahwa sebelum negara mampu bikin sekolah impres segala macam, NU dan Muhammadiyah bikin ratusan ribu sekolah impres. Ada 800.000 unit pendidikan yang dikelola oleh NU dan Muhammadiyah, belum lembaga lain Katolik atau segala macam. Itu ngaco. Dua indikatornya ya, itu dua indikasi tadi yang Bung Rocky bilang. Ini menarik. Sekarang indikator bisnis. Riset dari Asian Development Bank dari bulan April lalu, riset itu sudah dikeluarin bahwa daya tahan ekonomi Indonesia itu ditentukan oleh kesehatan UMKM karena bisnis besar banyak utang. Nah, sekali itu UMKM diandalkan. Sekarang apa hasilnya? Setelah 3 bulan dari 60 juta unit usaha mikro dan menengah UMKM, separohnya itu tutup. Berarti ada 30 juta UMKM yang tutup. Sisanya, separohnya itu, 50% dari sisa yang masih hidup, 50% itu nggak bisa berproduksi, karena bahan untuk memproduksi tidak tersedia, karena supply chain global itu terhambat, terhalang. Separohnya lagi, 20% dari 50% yang masih ada itu, tidak bisa menjual barangnya. Jadi praktis ada 60 juta UMKM yang tidak bisa berproduksi. Nah, 60 juta itu kalau satu UMKM yang paling mikro aja mempekerjakan 3 orang. 3 kali 60 juta ada 180 juta rakyat Indonesia yang tidak punya tabungan lagi dalam 3 bulan terakhir. Nah, kemana mereka akan lakukan protes? Nggak mungkin ke pemerintah. Karena pemerintah nggak punya kuping untuk mendengar. Nah, potensi mereka adalah turun ke jalan dalam bentuk frustrasi. Jadi orang yang tabungannya habis, kalau cuma 1 orang tabungannya habis, dia bisa jadi orang gila di jalan teriak-teriak. Tapi kalau ada 100 juta orang tabungannya habis, maka timbul frustrasi massal. Frustrasi massal, outletnya pasti adalah kerusuhan. Itu udah jadi rumus sosial tuh. Karena nggak ada cara lain. Waduh. Ya, Anda melihat bahayanya kalau frustrasi sosial itu diterjemahkan menjadi rasisme, itu bahayanya. Nah, mahasiswa harus mengerti itu, bahwa potensi frustrasi itu bukan karena kita ingin frustrasi berubah menjadi rasisme, tapi karena pemerintah tidak mampu untuk mengakrabkan kehidupan warga negara, kehidupan antar perbedaan agama, etnis segala macam. Pemerintah nggak punya peralatan untuk mengakrabkan pembelahan masyarakat semacam itu. Jadi kita betul-betul ada di dalam keadaan yang sangat-sangat berbahaya. Karena itu kemarin itu ya tinggi. Tapi kalau aku cermati nih Bang Rocky bahasanya sangat provokatif sekali ya. Bukan provokatif, justru memberitahu bahwa kalau kita tidak mampu untuk melihat fakta itu, maka kita nanti akan terkejut kalau tiba-tiba seorang provokator berhasil untuk menyulut api ini. Jadi saya justru memberitahu bahwa nanti keadaan ini akan diprovokasi oleh mereka ingin mencari keuntungan dari rasisme. Itu yang saya mau terangkan, bukan saya memprovokasi. Ini diprovokasi oleh mereka. Yang memprovokasi keadaan ini adalah pemerintah sendiri. Karena pemerintah menutupi statistik. Misalnya sekarang, mana ada perusahaan yang mau membaca rilis pemerintah tentang keadaan ekonomi. BPS, orang nggak percaya, korporasi itu nyari keterangan dari luar. Nyari informasi dari lembaga riset yang independen. Orang nggak percaya lagi data pemerintah. Kenapa? Karena publik internasional juga bilang begitu. Selama ini kita nggak percaya data pemerintah. Kita akan 50% itu bohong. Itu investor asing yang bilang loh. Karena memang pemerintah tidak mau untuk mempertunjukkan data sebetulnya apa. Sampai sekarang kita banyak orang yang nggak tahu apa sebenarnya data ekonomi kita. Bahkan pemerintah bilang, oke, Jokowi kemarin menganggap bahwa, bayangkan, Presiden Jokowi bilang begini, saya menginginkan semester ketiga tahun ini, jadi nanti mulai bulan Agustus, ekonomi Indonesia harus bertumbuh positif.
Terus seluruh negara, Amerika minus 40 sekarang, Jerman minus 30. Memang udah minus, sudah menyatakan resesi. Minus 45. Nah, sekarang Presiden suruh supaya naikin. Dari mana caranya? Itu kan memerlukan data. Jadi Presiden nggak baca data bahwa Indonesia nggak mungkin. Bukan, itu mungkin dia optimis orangnya, Bung Rocky. Jadi optimis bahwa Indonesia bisa survive. Oke. Nah, optimis tanpa data itu namanya yang saya sebut dungu tuh. Karena orang optimis dengan data pasti dia pintar. Kalau optimis tanpa data itu, jadi udah musim hujan dia optimis besok akan panas terik. Matahari akan bersinar. Gitu kira-kira.